Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Bapak Aris Syamsuddin MPD. Yang saya hormati dosen Bapak Ibu Guru dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yang saya hormati pemateri pada hari ini, dan tak lupa yang saya hormati para tamu undangan. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam kuliah tamu dengan judul Implementasi Kalkulus dalam Kehidupan Sehari-hari. Salawat dan salamnya semoga tercurahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Tisha Sofia Rahma sebagai MC. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan sekaligus pembuka acara, yang ketiga materi, dan yang terakhir penutup. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka acara oleh Ketua Program Studi Pendidikan Matematika oleh Bapak Aris Imswatama MPD. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Tisha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah beserta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi bersama dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu untuk kebaikan. Yang pertama yang saya hormati Ibu Nur Aini Hasanah, ya selaku pemateri kita di siang hari ini. Ini sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya ya, Bapak Ibu semuanya, kemudian teman-teman mahasiswa juga, karena beliau itu dulu pernah membangun bekerja sama dengan kita semuanya di Sukabumi. Kurang lebih 2 tahun ya Bu Aini ya dulu ya kita di Sukabumi bersama-sama. Kemudian juga teman-teman di program studi, Pak Novi, Bu Ami, Bu Yanti, Bu Ana, Bu Tia, Bu Budi yang telah hadir dalam kegiatan ini, kemudian juga mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Baik mahasiswa sekalian, kesempatan kali ini kita akan mendengarkan bersama-sama terkait dengan kalkulus dalam kehidupan sehari gitu ya. Pada dasarnya kalau kita melihat kalkulus itu kan sesuatu hal yang abstrak dan agak susah untuk dipelajari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan dari sudut pandang yang lain. Kalau biasanya kita dengar kalkulus cuma dari Pak Novi gitu ya. Tapi kalau ini beda, ini dari Bu Aini sekarang ini. Nah, mungkin kita coba dari sudut pandang yang lain seperti apa sih kalkulus dan bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa sekalian dan utamanya dapat meningkatkan motivasi mahasiswa sekalian dalam belajar dan tentunya juga dapat meningkatkan pengalaman teman-teman mahasiswa yang lain gitu ya. Kalau biasanya Anda mendengarkan pemaparan materi itu cuma dari dosen-dosen yang ada di program studi, dan ini beda. Ini adalah dosen dari luar program studi, luar perguruan tinggi. Jadi mungkin akan ada sesuatu hal yang menarik dan berbeda. Nah, kemudian juga untuk Bu Nur Aini, kami dari program studi mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diluangkan sehingga Ibu bisa memberikan dan berbagi materi bersama kami semuanya. Kami mendoakan semua Ibu, semoga Ibu selalu sehat dan berkah selalu, dan ini semoga menjadi amal jariah yang tidak terputus. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan tadi suruh buka nggak ya? Dan dengan sama-sama Bismillahirrahmanirrahim saya buka kegiatan ini.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arid Syem Sotama MPD yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nuraini Muhasana MPD. Namun sebelum penyampaian materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau. Nama yaitu Ibu Nuraini Muhasana SPD MPD, tempat tanggal lahir Purbalingga 8 Juli 1990, jenis kelamin perempuan, agama Islam, jabatan fungsional yaitu lektor, bidang keilmuan pendidikan matematika, alamat domisili Desa Majapura RT 1 RW 6 Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Nomor HP 0812 9717 1312. Untuk pendidikan formalnya S1 yaitu di Universitas 11 Maret Surakarta, program studi pendidikan matematika, S2 juga di Universitas 11 Maret Surakarta, program studi pendidikan matematika. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nuraini Muhasana. Kepada tamu undangan dan seluruhnya, mohon disimak dan dicatat poin-poin pentingnya. Langsung saja kepada Ibu, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Tisa Sofia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yanti. Syukur alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati ini Bapak Kaprodi, Bapak Arca Imsatama dan juga Bapak Sekretaris Prodi yaitu Bapak Novi Andri Nur Cahyo dan juga Bapak Ibu dosen di program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dan tak lupa juga adik-adik mahasiswa yang pastinya kami banggakan dan kami sayangi. Syukur alhamdulillah sekali saya panjatkan pada pagi hari ini nih bisa bertatap muka meskipun secara daring atau online nih dengan Bapak Ibu dosen di Pendidikan Matematika UMI. Ini sebutannya seperti reunian ya. Alhamdulillah sekali nih sebutannya bisa berkumpul kembali gitu. Kalau biasanya sih kita alhamdulillah silaturahminya juga tetap berjalan ya. Bapak Ibu dosen, Pak Arisa, Pak Novi, Bu Ami, Bu Yanti, Bu Ana juga dulu itu betul yang disampaikan oleh Pak Arisa tuh dulu saya sempat, jadi makanya saya sampaikan ini sebenarnya reunian mantan ya, tapi bukan mantan pacar, tapi mantan kampus gitu ya. Jadi dulu waktu kaprodinya masih Bu Yanti nih, saya dengan teman-teman Pak Arisa, Pak Novi, dulu ada Bu Eka juga, kita merantau ya, merantau jauh ke Sukabumi. Dan alhamdulillah sekali kami sangat diterima dengan baik, khususnya saya gitu. Yang masih tertinggal ini Pak Novi dan Pak Arisa ya, betah ini di Sukabumi. Jadi saya sangat sebutannya mempunyai balas budi nopongi Bu Yanti. Jadi pengalaman pertama saya itu mendapatkan pengalaman menjadi dosen itu betul-betul di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pertama kalinya kami datang dari Jawa terus ke Sukabumi seperti itu. Jadi seperti sekarang bisa berkumpul kembali itu rasanya itu luar biasa sekali ini bisa berkumpul meskipun masih secara virtual ya Bu Yanti. Mungkin kedepannya kalau ada waktu mungkin bisa berkumpul lah di Sukabumi atau di mana ini. Katanya Pak Arisa mau ke Jogja katanya. Bolehlah ini nanti gitu. Baik, pada kesempatan ini selain untuk reunian ini tadi mungkin mahasiswa juga menyimak kita di awal banyak ngobrol gitu karena memang sudah lama sekali tidak bertatap muka. Jadi pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Prodi Pendidikan Matematika UMI ya, panggilannya UMI, saya selalu menyebutnya UMI, untuk sedikit sharing ya atau berdiskusi juga terkait materi kalkulus dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Yang pastinya ini di sini ada banyak mahasiswa ya, mahasiswa UMI itu katanya 100 lebih ya, alhamdulillah, jadi tetap terjaga
kualitasnya ya pastinya, dan pastinya lebih baik lagi. Saya lihat Pak Aris saja mau dapat beasiswa, ini luar biasa Bu Yanti dari UMI ini. Jadi berarti kan terlihat bahwa UMI sendiri itu semakin tahun semakin baik, semakin meningkat seperti itu. Nah, pada kesempatan ini nanti saya mungkin akan sedikit sharing terkait dengan kalkulus. Jadi kalau orang matematika, kebetulan saya juga sekarang di universitas, tapi di prodinya bukan pendidikan matematika. Jadi kebetulan saya itu prodinya di matematika murni. Jadi agak sedikit melompat ini. Jadi saya tuh di prodi matematika. Mungkin nanti akan sedikit sharing terkait penerapan kalkulus ya, khususnya itu dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Khususnya saya mengambil topik pada pagi hari ini adalah terkait dengan ekonomi gitu ya. Jadi kalau biasanya kalau anak-anak matematika tuh identiknya sepertinya kok kayaknya kita belajarnya cuma XY grafik seperti itu nih. Tapi ternyata apa yang kita pelajari di dalam kelas itu ternyata tidak sekedar konsep atau sekedar rumus, tapi ternyata konsep-konsep atau rumus yang kita pelajari itu ada penerapannya. Saya izin share screen, apakah sudah terlihat adik-adik mahasiswa semuanya? Sudah Ibu. Sudah, baik. Jadi di sini saya mengambil topik penerapan matematika dalam ekonomi. Khususnya di sini mahasiswa semua saya yakin mahasiswa-mahasiswanya Pak Aritsya, Pak Novi itu sudah belajar banyak hal dalam kalkulus. Kalkulus itu identik dengan konsep-konsep matematika, IKY, rumus, teorema dan lain-lainnya. Sebenarnya ada yang bertanya kan, ini penerapannya untuk apa sih? IKY itu apa sih sebenarnya? Nah, di sini nanti kita akan menggunakan konsep matematika itu dalam bidang ekonomi atau bisnis. Jadi sebelumnya mahasiswa semua kan sudah belajar nih terkait dengan fungsi. Fungsi itu adalah keluarganya matematika, hal yang biasa dipakai baik itu di kalkulus, di diferensiasi ataupun di mata kuliah itu fungsi itu selalu kita pakai, dan fungsi itu sendiri adalah hal pokok ya yang sebutannya menjadi konsep dasar dalam matematika itu sendiri. Nah, sebenarnya matematika itu sendiri adalah secara keilmuan itu adalah sebuah ilmu dasar. Ilmu dasar yang pastinya dasar-dasar dari ilmu matematika itu pasti digunakan di bidang-bidang keilmuan lainnya. Salah satunya adalah di bidang ekonomi. Nah, di sini saya yakin mahasiswa semua itu sudah di luar kepala lah, sudah biasa yang disebut dengan fungsi linear dan persamaan garis lurus. Apa itu fungsi linear? Sudah mahasiswa ketahui bersama. Fungsi linear adalah bentuk fungsi yang paling sederhana. Jadi di dalam matematika itu ada beberapa macam fungsi, dan fungsi linear itu adalah fungsi yang paling sederhana yang dimiliki oleh matematika itu sendiri. Dan banyak hubungan antara variabel. Jadi kalau kita ngomongin fungsi pasti berkaitan dengan variabel X, Y, Z seperti itu pasti tidak lepas. Nah, ternyata variabel-variabel pada fungsi linear itu ternyata berkaitan dengan variabel dalam ekonomi. Dalam jangka pendek dianggap sebagai suatu fungsi linear. Nah, pengetahuan tentang fungsi linear itu sangat diperlukan untuk dapat memahami fungsi-fungsi yang lebih kompleks dalam konsep kalkulus itu sendiri. Jadi, pemahaman terkait fungsi linear itu adalah pemahaman dasar yang harus mahasiswa, adik-adik mahasiswa pahami sebelum kita nanti beranjak ke fungsi-fungsi yang lebih kompleks atau mungkin implementasi dari fungsi itu sendiri. Nah, definisi fungsi linear itu sendiri sudah diketahui oleh mahasiswa semua bahwa fungsi linear itu biasa kita simbolkan ya, dimanapun itu selalu kita simbolkan dengan simbol F. Pada domainnya adalah R yang ditentukan oleh Fx sama dengan Mx plus N, dengan Mn itu adalah bilangan real. Dengan syarat Mn itu adalah selalu bilangan real. Dengan M itu tidak sama dengan 0, tidak boleh sama dengan 0 karena ini adalah koefisiensi dari variabel X. Jadi kalau namanya fungsi itu pasti ada variabel, ada koefisiensi, ada konstanta. Di mana koefisiensi itu adalah bilangan yang sebutannya mengikuti dari variabel, itu pasti. 3 komponen ini tidak lepas dari yang namanya fungsi. Maka biasanya di dalam matematika, dalam kalkulus itu notasinya atau dirumuskan fungsi itu adalah Y sama dengan Fx sama dengan Mx plus N, atau biasa kalau secara singkatnya ya Y sama dengan
mx plus n gitu. Jadi kita mempunyai dua variabel di sini, y dan x, di mana x itu sebagai variabel bebas, y sebagai variabel tertentu. Nah, seperti itu. Nah, biasanya di dalam fungsi juga m itu selain sebagai koefisiensi dari variabel x, itu juga biasa kita sebut sebagai gradien atau slope garis, ya kan? Jadi kalau kita sudah ngomongin fungsi itu pasti tidak lepas dengan yang namanya garis atau grafik nantinya. Selanjutnya, dalam pengenalan di fungsi itu pasti juga tidak lepas dengan yang namanya menggambar grafik ya. Grafik itu pasti tidak lepas dengan yang namanya materi di matematika, khususnya di kalkulus. Mahasiswa itu wajib dan harus bisa yang namanya menggambar grafik terkait dengan grafik fungsi linear itu sendiri. Ini mah grafik yang paling gampang ya, sebutannya fungsi linear. Itu cukup mahasiswa itu mengambil dua titik yang terletak pada fungsi tersebut, yang nantinya dua titik itu akan digabungkan, akan menjadi sebuah persamaan garis lurus, akan menjadi suatu grafik lurus ya dari fungsi linear tersebut. Biasanya sih kalau gampangannya orang matematika gitu, kalau kita mau menggambar grafik dari suatu fungsi linear itu udah ambil aja x-nya 0, y-nya berapa, y-nya 0, x-nya berapa. Itu gampangannya seperti itu. Daripada kita pusing-pusing ngambil x-nya berapa, y-nya berapa, ya udah ambil aja 0, 0. Nanti kita pastinya akan memperoleh dua titik yang menjadi awal mula untuk kita menggambar grafik fungsi linear tersebut. Nah, selain kita bisa menggambar grafik fungsi linear, juga pastinya di dalam fungsi linear itu juga bagaimana kita itu dapat menyusun atau membuat persamaan garis lurusnya, ya enggak? Jadi misalkan dalam suatu kasus itu yang diketahui itu titiknya, ya kan? Kalau biasanya yang diketahui, kalau tadi kan yang diketahui adalah fungsinya, kita mencari titiknya untuk menggambar grafik. Jika kasusnya dibalik, yang diketahui adalah titiknya, bagaimana kita mencari persamaan fungsinya? Itu kan ada beberapa cara, tergantung dari kasusnya. Kasusnya itu diketahui melalui titik 0,0 dan 1 titik, atau melalui yang diketahui adalah gradien dan 1 titik, atau mungkin yang diketahui adalah 2 titik. Jadi tergantung dengan sebutannya yang diketahui pada kasus yang sedang kita hadapi. Nah, nanti penyelesaiannya juga untuk rumusnya juga nanti disesuaikan ya. Kalau memang yang diketahui dari kasusnya itu adalah 2 titik, berarti nanti pakai rumus yang 2 titik. Apa itu? Y dikurangi Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 min X1. Saya yakin nih mahasiswa semua udah di luar kepala ya terkait rumus-rumus itu, karena ini memang materi dasar. Terus setelah itu, pada saat kita menggambar grafik fungsi linear, itu kan biasanya dalam satu kartesius itu kan bisa banyak ya, bisa kita menggambarkan grafik lebih dari satu. Bisa 2 grafik, 3 grafik, atau lebih bisa dalam satu grafik. Dalam satu koordinat kartesius lah. Ternyata antara 2 fungsi atau 2 grafik atau 2 garis lurus itu ada hubungannya. Yang sebutannya identik ya sebutannya. Jika ada 2 buah garis yaitu L1 dan LU2 satu sama lainnya, itu bisa terjadi kemungkinan ada 4 kemungkinan. Jadi kalau ada 2 garis dalam satu koordinat kartesius itu akan ada 4 kemungkinan yang terjadi. Apa yang terjadi? Yang pertama, 2 garis itu saling sejajar. Nah, sejajar, berarti sejajar itu saling berdampingan ya. Nah, kalau pasangan itu biasanya sejajar, saling berdampingan. Atau berimpit. Berimpit itu gimana? Kalau berimpit ya kita bayangkan berimpit berarti bertumpuk ya. Jadi dalam satu garis ada 2 garis, itu yang namanya berimpit. Terus yang ketiga adalah saling tegak lurus. Saling tegak lurus itu sebutannya berpotongan, tapi potongannya itu sebutannya tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Dan yang terakhir adalah berpotongan. Kalau berpotongan itu pasti yang namanya 2 garis saling berpotongan itu pasti akan menimbulkan atau menghasilkan suatu titik potong. Nah, untuk 4 kondisi tersebut itu ada syarat-syaratnya. Jadi tanpa perlu kita gambarkan, matematika itu canggih ya. Perlu kita gambarkan, tidak perlu itu juga kita melihat fungsinya aja itu kita sudah bisa menentukan. Kalau 2 garis itu tuh tegak lurus, atau berpotongan, sejajar atau berimpit, itu sudah bisa diketahui dari apanya? Dilihat dari gradiennya, dari koefisiensi dari fungsi tersebut atau dari slope-nya itu tersebut.
Jadi kalau misalkan dua garis itu saling pastikan syaratnya apa? Syaratnya adalah gradien dari dua fungsi tersebut atau garis tersebut itu sama dan konstanta yang mengikutinya juga sama, N1 sama dengan N2. Sedangkan kalau garis lurus itu sejajar, itu syaratnya cuma apa? Cuma gradiennya itu sama, tapi konstanta yang mengikuti fungsi tersebut itu tidak sama. Jadi itu sejajar tapi tidak berimpit karena konstantanya berbeda. Jadi ada kegeseran ya di situ. Terus yang ketiga itu tegak lurus. Tegak lurus apa? Syaratnya itu jika gradien garis yang pertama atau fungsi yang pertama dengan fungsi yang kedua kalau dikalikan tuh hasilnya -1. Itu dipastikan bahwa dua garis tersebut saling tegak lurus dan yang terakhir adalah berpotongan. Kalau berpotongan mah gampang, yang penting kalau dilihat dari fungsinya, oh fungsinya itu gradiennya beda, itu udah dipastikan bahwa dia pasti berpotongan. Tapi dari berpotongan itu bisa dikualifikasi lagi berpotongan tegak lurus atau tidak tegak lurus dengan cara ngecek apakah kalau dikalikan dua gradien tersebut hasilnya -1 atau tidak. Kalau -1 berarti tegak lurus, kalau tidak berarti tidak tegak lurus, hanya berpotongan saja. Seperti itu. Nah, itu adalah seperti ini. Itu adalah konsep. Jadi kalau digambarkan dalam bentuk koordinat kartesius itu gambarnya seperti ini. Berimpit itu ya sebetulnya satu garis. Berjajar ya seperti ini. Terus kalau yang ini adalah tegak lurus, yang ketiga ini ya, yang C itu tegak lurus, berpotongan tapi tegak lurus. Kalau ini hanya, yang D itu hanya berpotongan. Nah, itu adalah konsep dasar ya, yang sebutannya dimiliki oleh mahasiswa matematika. Sebenarnya nggak cuma mahasiswa matematika ya, tapi konsep dasar yang dimiliki oleh semua orang yang belajar matematika, khususnya belajar terkait dengan fungsi. Nah, selama ini kan mahasiswa hanya sekedar menggambar grafik, mengetahui hubungan grafik, ya nggak sih, mencari titik potongnya, gitu kan? Tapi tahu nggak sih sebenarnya fungsi itu kita belajar IKY, mencari titik potong itu buat apa sih? Ya nggak sih? Nah, di sini nanti kita akan belajar bersama. Nah, ini biasanya soal-soal yang kalian temui baik di mahasiswa ataupun di siswa-siswi di tingkat SMP, SMA itu biasanya kasusnya lebih cenderung hanya seperti ini. Jadi mencari persamaan garis yang saling sejajar, mencari titik potong itu aja. Tapi tidak konteks secara penerapan. Ini untuk apa sih kita nyari titik potong? Untuk apa sih kita gambar grafik? Kan sebenarnya selama ini masih belum didalami ya. Sebutannya ya mungkin dari beberapa mahasiswa mungkin sudah ada yang belajar ya. Pastinya ya karena matematika itu kan banyak macamnya ya, banyak jenisnya, ada matematika terapan, pendidikan dan lain-lain. Nah, biasanya matematika ini masuknya ke penerapan. Nah, makanya dari konsep fungsi dasar tadi itu kita terapkan, kita gunakan dalam bidang ekonomi atau bisnis. Apa iya ya bisa digunakan? Iya. Jadi kita itu kalau sebagai seorang matematika, mahasiswa pendidikan matematika nih khususnya itu nggak usah galau. Kalian tuh harus bahagia, harus senang, bersyukur bisa mengambil program studi pendidikan matematika. Karena matematika itu sendiri adalah ilmu dasar yang pastinya dipakai di mana saja. Tanyakan saja kepada Bapak Ibu dosennya nih. Sebutannya itu peluang untuk lulusan dari matematika itu sangat luas. Mau bidang apapun kalian bisa masuk. Tapi kalau pendidikan matematika mungkin nanti khusus untuk guru. Guru aja itu juga nanti akan luas sekali ya. Sebutannya guru kan luas, nggak cuma ngajar matematika. Matematika itu kan tidak cuma diajarkan di SD, di SMP juga di semua kelas, di SMA juga, di SMK juga ada. Matematika itu selalu mengikuti lah. Sebutannya mau masuk IPS, IPA, itu juga tetap namanya belajar matematika itu pasti. Makanya peluang menjadi guru matematika itu harusnya sangat besar. Gitu. Dan mau bekerja di luar pendidikan juga sangat luas gitu, karena memang kita diterima di semua bidang ilmuwan. Khususnya adalah di ekonomi. Nah, kalau di bidang ekonomi, konsep fungsi tadi itu apa sih penerapannya seperti apa? Jadi kalau kita ngomongin ekonomi itu berarti berkaitan dengan pasar ya, jual beli, ya nggak sih? Kalau kita udah ngomongin ekonomi itu berarti yang ada di pikiran kita itu berkaitan dengan jual beli. Jual beli di situ ada penawaran, ada permintaan, ya nggak sih? Apalagi zaman sekarang itu banyak mahasiswa atau orang-orang yang sebutannya punya kerjaan tetap nih misalkan, tapi juga punya keinginan karena punya jiwa wirausaha ya sebutannya, ingin juga punya pekerjaan tetap sebagai dosen, tapi juga jiwa usahanya juga ada. Nah, menjadi seorang wirausaha itu kan tidak hanya serta-merta butuh modal ya, tapi kita juga harus mempunyai ilmu bagaimana sih menjadi seorang wirausaha. Nah, orang matematika itu harusnya lebih jago ya dalam analisis terkait dengan keuntungan dan lain-lainnya, khususnya dibilang ekonomi seperti itu.
Nah, saya yakin mahasiswa sekarang itu kreatif ya, meskipun masih jadi mahasiswa itu biasanya juga punya usaha jualan makanan, jilbab dan lain-lain, produksi gitu, udah jadi wirausaha muda lah intinya, karena memang lebih menjanjikan ya, karena cuannya lebih banyak, biasa seperti itu. Nah, konteks dari konsep dasar fungsi tadi itu akan kita ambil di dalam bidang ekonomi adalah ternyata di bidang ekonomi itu ada yang namanya dengan fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan juga keseimbangan pasar. Jadi konsep itu dipakai, konsepnya itu sama persis, cuma bahasanya sedikit berbeda. Yang biasanya kita pakai XY, nanti kita hanya merubahnya saja, variabelnya. Tapi secara konsepnya sama. Nah, apa itu permintaan ya, fungsi permintaan? Jadi kalau kita ngomongin permintaan dalam ekonomi, itu adalah banyaknya jumlah barang. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kalau kita ngomongin ekonomi, itu berkaitan dengan jual beli, menawarkan, membeli, pasar, pastinya untung rugi kayak gitu ya pastinya ya. Nah, permintaan itu sendiri adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Itu yang disebut dengan permintaan. Jadi biasanya kalau kita di pasar kan ada permintaan berapa nih untuk kebutuhan daging misalkan. Ada permintaan berapa nih untuk kebutuhan mungkin lagi zamannya corona, ada permintaan berapa nih untuk produksi masker, bisa contoh gitu ya, itu ada permintaan di pasar pastinya karena dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, sedangkan permintaan itu kan seperti itu. Ternyata di dalam permintaan itu ada hukumnya. Apa itu hukumnya? Hukum dari permintaan adalah hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut, di mana hubungan itu bersifat berbanding terbalik. Jadi hubungannya adalah banyaknya kuantitas barang, banyaknya barang yang diminta dengan harganya barang tersebut, itu hukumnya. Dan sifatnya adalah berbanding terbalik. Berbanding terbalik seperti apa? Yaitu ketika harga meningkat atau naik. Jadi kalau harga di pasaran itu lagi naik nih, maka jumlah barang yang diminta itu akan menurun. Pasti ya. Contohnya apa? Dan sebaliknya, itu akan bersifat sebaliknya. Apabila harga turun, itu jumlah barang yang diminta akan naik. Contohnya apa? Contoh aja sekarang ya, kalau yang suka ke pasar nih, ibu-ibu nih biasa ke pasar ya seperti saya. Sekarang kan sebutannya harga cabai itu lagi mahal nih. Kalau nggak salah tuh seminggu yang kemarin saya ke pasar itu masih mahal nih. 1 kilonya masih 80.000. Ya nggak sih? 80.000. Mahal banget ya, yang suka pedas bingung nih sebutannya. Nah, saya yang biasanya beli cabai 1/4 kilo, yang biasanya harga seperti itu cuma 10.000, tiba-tiba menjadi berapa? 80.000 menjadi 20.000 ya. Ya sudah, akhirnya biasanya beli 1/4 kilo, ya udah beli 1 on aja lah, karena memang nggak begitu suka pedas, anak-anak juga di rumah juga jarang bikin sambal gitu, jadi udahlah daripada busuk, mubazir, harga mahal. Nah, secara tidak langsung itu kan menunjukkan bahwa kalau harganya lagi naik nih, permintaan masyarakat atau konsumen itu menurun, lagi mahal lah, belinya sedikit aja. Kita nunggu nantilah kalau harganya murah. Tapi berbanding terbalik pada saat misalkan harga cabai lagi murah-murahnya nih, murah-murahnya nih biasa. Wah mumpung nih harga cabai cuma 1 kilonya 20.000. Wah biasanya yang cuma beli 1/4 itu mumpung lah ini sebutannya lagi murah 20.000. Saya beli berapa? Beli setengah kilo. Mau saya buat apa? Buat sambal biar awet. Contohnya seperti itu. Jadi secara tidak langsung itu adalah ada hubungan antara harga dengan banyaknya barang yang diminta. Itu adalah hukum permintaan. Nah, secara tidak langsung hubungan itu tuh berkaitan dengan matematika di mana sih Bu? Ya berkaitan dengan kurvanya dong, kurva permintaan. Kenapa berhubungan dengan kurva permintaan? Ya ini. Tadi kan dikatakan bahwa kalau harga naik barang turun ya yang diminta. Kalau harga turun, barang diminta naik. Itu kan kalau kita gambarkan dalam suatu kurva itu kan titik ya. Ada 2 titik ya atau lebih sebutannya. Nah nih, satu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang terlebih yang diminta para pembeli. Nah, kurvanya seperti ini. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri ke kanan bawah. Itu pasti. Kurva permintaan itu ya tadi dari hukum tadi kalau kita gambarkan misalkan Q itu adalah banyaknya apa tadi? Banyaknya barang yang diminta, sedangkan P itu adalah harganya. Nih, saat harganya 5.000,
itu ternyata jumlah barang yang diminta cuma 500. Ternyata pada saat harganya itu 100 rupiah ya, itu ternyata jumlah barangnya adalah 2000. Jadi secara tidak langsung kalau kita menggambarkan grafik fungsi permintaan atau kurva permintaan itu akan selalu menurun dari kiri atas menurun ke kanan bawah. Itu seperti itu selalu. Karena berkaitan dengan hukum permintaan. Jadi punya identik ya, yang namanya kurva permintaan pasti akan bentuk kurvanya itu pasti menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, dari fungsi tersebut, dari gambar grafik tersebut sehingga diperolehlah suatu bentuk fungsi permintaan. Ini sudah dipatenkan ya sebetulnya. Ini ada Q sama dengan A min BP. Kalau kalian lihat ini rumus baru ya, bukan. Ini secara tidak langsung kalau orang matematika ini adalah bentuk dari fungsi. Karena Q itu sendiri adalah variabel, P itu adalah variabel, B dan A itu adalah bilangan, di mana A itu adalah konstanta dan min B itu adalah koefisiensi dari variabel P. Secara tidak langsung ini adalah bentuk fungsi dari permintaan, di mana terdiri dari dua variabel, yaitu variabel P dan variabel Q, seperti itu. Maka dari fungsi tersebut kita bisa nih sebutannya menggambar grafik ya. Misalkan nih harganya 2, P-nya 2, Q-nya 30, P-nya 4, Q-nya 26 seperti itu. Jadi harganya akan menurun. Terus P-nya 6, 20 dan seterusnya itu. Ini kan sebenarnya kalau kalian lihat, ini kan sebenarnya perhitungan matematika banget. Tapi di dalamnya itu ada maknanya dalam fungsi permintaan seperti itu. Nah, ini dari PQ ini, dari titik-titik ini, biasanya kan kalau kita ke lapangan, kita kan hanya memperoleh data ini ya, mahasiswa ya. Kayak pasar nih misalkan, oh harganya saat ini misalkan 1.000, 2.000 atau 5.000. Nah, kalian bisa tahu pada saat 5.000 berapa Bun barang yang dijual gitu. Kalau 2.000 berapa? Sehingga kalian bisa mendapatkan data P dan Q. Dari data P dan Q itu kalian bisa menggambarkan grafiknya ya, grafik fungsi permintaan itu sendiri. Terus dari titik-titik ini, dari data ini, itu sebutannya kalian juga bisa membentuk suatu fungsi ya, fungsi permintaan itu sendiri. Dari data yang kalian peroleh ini, berapa sih bentuk seperti apa sih bentuk fungsi permintaannya gitu kan? Ya nggak, yang bisa bersifat lebih umum karena kita menggunakan variabel. Variabel itu kan umum ya. Jadi kita bisa memasukkan variabel bebasnya berapapun untuk mendapatkan variabel tetapnya. Sehingga dari titik-titik ini, seperti konsep sebelumnya yang sudah kita pahami tadi, bahwa untuk mendapatkan bentuk persamaan fungsi itu minimal apa? Minimal kita harus mengetahui 2 titik atau mungkin mengetahui 1 gradien 1 titik lah. Kalau dari data ini kan sebutannya kita bisa membentuk apa? 5 titik ya, ambil aja 2 titik lah sebutannya, titik 2,30 dan titik 4,26. Nah, dari 2 titik itu barulah kita sebutannya menentukan fungsinya, mencari nilai A dan B-nya. Nah, masukkan di sini. Q-nya 30, P-nya 2 ya, seperti itu. Oke, ini harusnya P-nya 2, jadi 2B, sehingga diperoleh B-nya adalah 2. Dari nilai B-nya 2 itu kita masukkan ke dalam fungsi tadi, B-nya 2, sehingga kita peroleh nilai A-nya. Kalau sudah didapat nilai A dan B, otomatis kita akan memperoleh fungsi permintaan dari data ini, yaitu apa? Q sama dengan A-nya 34 min 2B, B-nya adalah min 2, berarti min 2P. Maka diperolehlah fungsi permintaan dari data ini adalah Q sama dengan 34 min 2P. Seperti itu. Itu adalah fungsi permintaan. Selanjutnya untuk fungsi penawaran, ini juga sama, cuma memang dalam bidang ekonomi, dalam keilmuan ekonomi itu, penerapan ekonomi itu ada permintaan pasti ada penawaran, iya nggak sih? Iya. Orang membeli pasti ada yang menjual, betul nggak sih? Betul. Nah di sini fungsi penawaran adalah penawaran itu sendiri diartikan sebagai banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual ya, pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Dan hukum penawaran juga ada. Kalau tadi permintaan itu harganya naik, permintaannya turun, kalau penawaran itu kebalikannya. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang tersebut yang akan ditawarkan oleh penjual.
Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, biasanya itu akan semakin sedikit barang yang ditawarkan. Iya tidak? Iya. Kalau pas kita mau apa ya, mendengar emas ya, kita punya emas nih, mau jualan emas nih, pas harganya lagi naik kan sebutannya kepengen jual ya nggak sih? Iya. Nah, pengennya jual, pengen menjualkan, tapi yang beli ada nggak tahu. Intinya wah, ngomong harganya naik nih, kita jual aja biar dapat untung kayak gitu kan. Sebaliknya kalau lagi harganya murah dari harga yang kita beli, misal emas ya, kita beli 800, ternyata harga jualnya sekarang 600.000, pasti jangan saya beli, sehingga penawarannya akan menurun seperti itu. Jadi hukum dari penawaran itu adalah berbanding ya, terbalik dengan permintaan juga, dan sini juga bersifat sebaliknya juga. Jadi kalau harga naik berarti penawarannya pasti barang yang ditawarkan akan naik juga. Tapi kalau harga turun berarti barang yang ditawarkan juga akan turun juga semakin sedikit karena harganya diturun seperti itu. Contohnya ke pasar lah ya. Kalau misalkan harga lagi naik nih, lagi booming-boomingnya, biasanya siapa-siapa jualan ya. Seperti kayak durian tuh lagi naik, lagi musim, harganya kan mahal, siapa aja jualan durian, lagi naik nih harganya mahal. Seperti itu. Nah, kurva penawaran juga sama ya sebutannya. Kurva penawaran itu sendiri tuh mirip dengan kurva permintaan, cuma bentuknya tadi kan menurun ya. Sedangkan kalau penawaran, kurva penawaran itu adalah kurvanya menunjukkan hubungan di antara harga barang tertentu dengan jumlah harga barang tertentu dengan jumlah barang. Biasanya itu akan naik ke atas, gitu ya. Jadi kalau permintaan itu turun dari kiri atas ke kanan bawah, kalau penawaran itu akan naik dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi gambarnya seperti ini. Ini kurva dari penawaran. Nah, bisa identik ya. Jadi kalian tanpa perlu menggambar juga bisa menentukan mana kurva permintaan, mana kurva penawaran. Karena dasarnya apa? Dasarnya adalah hukum tadi, hukum permintaan dan penawaran. Dan untuk notasi atau dari fungsi penawaran itu adalah QS. Kalau tadi QD itu permintaan, kalau fungsi persamaan penawaran itu adalah QS sama dengan A plus BP. Sama, Q dan P itu adalah variabel, A dan B adalah suatu bilangan, atau A itu adalah skalar dan B adalah koefisiensi dari variabel P. Sama persis gitu. Cuma di sini kalau permintaan itu ada minusnya, kalau penawaran itu plus, itu aja yang menandai. Nah, ini juga sama halnya kasusnya. Kalau kalian mendapatkan data harga dan juga jumlah penawaran yang ada di pasar, akan mendapatkan data seperti ini, kalian akan mencari fungsi penawarannya dan akan menggambarkan fungsi penawaran tersebut seperti ini. Mudah sekali ya. Nah, ini adalah jadi perhitungannya itu plek jiplek, sebutannya matematika banget. Tapi di dalamnya itu ada maknanya. Maksudnya ada penerapannya. Kita lagi mencari banyaknya barang dan banyaknya dan besarnya harga pada fungsi penawaran atau harga pada fungsi permintaan. Itu bedanya. Jadi ada maknanya lah. Variabel yang biasa orang matematika sebutkan di dalam kelas X, Y itu akhirnya kalau kita tarik atau kita terapkan dalam suatu bidang ilmu tertentu, misalkan di dalam ini adalah ekonomi, itu ternyata X, Y yang biasa kita sebutkan itu ada maknanya, ada artinya. Nah, itu X-nya itu adalah apa tadi? Harga, Y-nya itu adalah kuantitas, banyaknya barang. Itu aja. Itu hanya masalah simbol atau notasi. Nah, selanjutnya kalau kita sudah belajar terkait dengan permintaan dan penawaran ya, fungsi permintaan dan penawaran dari grafik tersebut ya, kan tadi kita sudah melihat ada kurva, ada grafik dari fungsi-fungsi permintaan penawaran. Nah, dari grafik tersebut itu ternyata itu juga ada makna lagi. Kalau ada suatu permintaan, ada penawaran, pasti ada yang namanya titik di mana kita harus nentuin nih. Kalau ada permintaan harga segini dengan banyaknya barang segini, itu pasti kita harus menentukan nih. Menentukan apa? Harga pasar, ya nggak sih? Biar apa? Stabil. Pasar itu kan nggak boleh yang sebutannya naik terus, turun terus. Itu kan mempengaruhi dari perekonomian nasional kan sebenarnya kalau tidak adanya keseimbangan pasar. Makanya di situ dibutuhkan yang namanya keseimbangan pasar. Kenapa kok masyarakat itu bisa mengetahui, oh harga ayam itu standarnya segini, ya nggak sih? Oh harga cabai itu standarnya segini. Kan kita bisa mengatakan, oh ini harganya lagi naik, oh ini harganya dari turun. Dari mana sih kita tahu harga standar itu? Nah, itu ada di ekonomi dan itu disebut dengan keseimbangan pasar. Dan untuk mendapatkan keseimbangan pasar itu, harga pasar atau harga keseimbangan pasar atau jumlah yang harus
dijualkan atau ditawarkan itu menggunakan konsep fungsi lagi, ya kan? Nah, kita harus tahu dulu nih apa pengertian pasar itu dulu. Pengertian pasar itu adalah pertemuan antara pembeli dan konsumen dengan penjual atau produsen guna melakukan transaksi jual beli suatu barang atau jasa baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung kan biasanya kita pasar. Kalau secara tidak langsung kan biasanya kita sudah trennya maju, kita pakai Shopee, Tokopedia dan lain-lainnya ya secara online di rumah tapi kita tetap belanja. Jadi pasar itu adalah pertemuan ya antara kita sebagai pembeli dengan penjual atau produsen. Nah, pasti kan pada saat kita bertemu penjual dan pembeli itu harus ada kesepakatan harga ya. Berapa sih harga dari barang yang mau kita beli atau kita tawarkan seperti itu. Nah, keseimbangan pasar akan terjadi bila apa? Harga barang yang ditawarkan oleh produsen itu sama dengan harga yang diminta oleh konsumen atau pembeli. Iya nggak sih? Iya. Itu disebut dengan harga pasar atau keseimbangan pasar. Kan nggak mungkin kalau misalkan kita tidak menentukan harganya, misal ayam nih penjualnya ini harganya 1 kilo 80.000, wah pembelinya kan pasti mahal banget gitu, saya tawar ya gitu sebutannya, sehingga nanti akan terjadi suatu kesepakatannya, udah harganya berapa sih kayak gitu kan. Tuh, jadi harga barang yang ditawarkan sama penjual itu harus sama dengan harga pembeli. Terus kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen atau penjual itu juga harus sama yang diminta oleh konsumen. Konsumennya minta 1 kilo kok penjualnya maksa untuk 2 kilo kan nggak bisa, atau konsumennya mintanya 1 kilo kok cuma dikasih setengah kilo kan nggak mau dengan harga segitu ya, saya mintanya 1 kilo. Jadi harus ada kesepakatan di situ. Jadi ada 2 hal kesepakatan ya untuk keseimbangan pasar, harga dan juga kuantitas barang yang mau kita tawarkan atau kita beli. Nah, untuk mendapatkan keseimbangan pasar itu dari fungsi permintaan dan penawaran kan tadi datanya banyaknya. Di mana sih titik harga itu mencapai keseimbangan pasar kan gitu ya. Tadi kan kalian sudah mendapatkan nih data-data permintaan, data-data penawaran seperti itu lah. Habis itu kalian dapat fungsi-fungsinya ya, fungsi permintaan dan penawaran. Setelah itu di mana sih harga yang sebutannya kesepakatan bersama atau keseimbangan pasar itu terjadi? Gitu nggak? Itu terjadi. Nah, itu yang menggunakan konsep keseimbangan pasar. Nah, konsep keseimbangan pasar itu terjadi pada saat QD itu sama dengan QS atau fungsi permintaan itu sama dengan fungsi penawaran. Ya, di mana fungsi permintaan itu A min BP sama dengan fungsi penawarannya adalah C plus BP. Ini sudah pakai full fungsi ya, jadi udah pakai matematika banget. Nah, bagaimana kita mengetahui titik keseimbangan? Kalau sudah seperti ini, kalian ingat kalau kita dalam sistem persamaan linear ya, kalian kan punya 2 fungsi ya. Sistem itu kan perkumpulan dari 2 atau lebih fungsi. Nah, itu sama sebenarnya konsepnya. Bagaimana kalian mencari nilai X, Y-nya kan? Kita harus mencari titik potongnya kan. Nah, ini sama. Keseimbangan pasar itu bahasa di matematika adalah mencari titik potong. Biasanya pakai apa kalau di matematika? Ya bisa pakai eliminasi, bisa pakai substitusi, bisa pakai eliminasi dan substitusi atau campuran. Nah, sama halnya di dalam kasus keseimbangan pasar ini. Nanti kalian juga akan menggunakan konsep tersebut, di mana konsep itu berasal dari QD sama dengan QS. Nah, titik keseimbangan itu akan terjadi kalau kita ngomongin matematika, itu kan sangat luas ya. Sangat luas dalam hal grafik itu bentuknya bermacam-macam. Titik potongnya itu kalau kita ngomongin di matematika itu kan bermacam-macam ya. Ada yang nilainya positif-positif, negatif-positif, negatif-positif, negatif-negatif. Ya gitu kan. Kalau di matematika kan fair-fair aja, berapapun ketemu nilai X-nya ya kita akui itu betul ya, karena memang secara konsepnya seperti itu. Tapi di dalam bidang ekonomi itu tidak semua titik jawaban X yang kalian dapatkan itu bisa didefinisikan atau bisa bermakna. Ya enggak sih? Sama halnya pada keseimbangan pasar ini. Jadi keseimbangan itu bermakna itu pada saat nilai P dan Q-nya ya, ini P dan Q-nya itu adalah nilainya positif, itu baru bermakna. Berarti kan harganya positif, Q-nya itu banyak. Sedangkan tidak bermakna itu kalau berada di kuadran 2 atau kuadran 4. Ini tidak bermakna. Kenapa? Bayangkan dong, ini kan sebutannya kalau kuadran 2, ini kan nilai P-nya negatif,
Q-nya yang positif. Masa sih ada harga barang negatif sih, gimana utang atau gimana nih gitu kan, nggak mungkin ya. Kayak yang namanya harga itu pasti kan positif. Makanya di dalam ekonomi kalau ada titik keseimbangannya itu nilainya negatif, P-nya itu tidak bermakna. Sama halnya dengan titik keseimbangan yang tak bermakna pada kuadran keempat, yaitu pada saat PQ-nya itu sama-sama negatif. Kan nggak mungkin kuantitas jumlah barang kok negatif. Barang negatif itu seperti apa ya? Apakah barang maya atau gimana, kan nggak ada, tidak bermakna. Makanya di dalam keseimbangan pasar itu hanya berlaku atau bermakna itu pada saat nilai PQ-nya atau titik keseimbangannya itu adalah positif, seperti itu. Contoh nih, nah ini salah satu contoh sebutannya pada penerapan mencari titik keseimbangan atau pada ekonomi. Ini sama halnya sebenarnya, angka-angkanya itu sama, nanti tinggal disesuaikan, hanya variabel namanya itu yang berbeda aja. Berdasarkan hasil penelitian pasar, jadi ini adalah hasil penelitian, jadi mahasiswa atau siapa mencari data di pasar terkait dengan permintaan dan penawaran terhadap jenis barang. Ternyata datanya itu seperti ini. Harga per unitnya itu I3. Ternyata kalau harganya barang tersebut ya, barang tersebut pada saat harganya 3 itu, ternyata barang yang diminta itu sebanyak 7. Sedangkan barang yang ditawarkan itu hanya ada 4. Berbeda pada saat harganya itu 5, berarti harganya naik ya, lebih tinggi. Itu barang yang diminta itu 5, sedangkan barang yang ditawarkan itu adalah 8, naik ya, sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Nah, makanya setelah ini di sini data itu di atas itu dapat menentukan fungsi, tentukanlah fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari data penelitian di atas. Setelah itu hitung harga dan kuantitas barang pada saat keseimbangan pasar, dan yang terakhir adalah membuat grafiknya. Nah, ini kan sebenarnya kalau untuk orang matematika itu hal yang sangat mudah ya. Hanya seperti kalian menyelesaikan soal fungsi, di mana kalian mencari fungsi, dua fungsi tersebut, fungsi permintaan dan penawaran, terus habis itu kalian mencari titik potongnya, ya kan? Udah selesai, terus menggambar grafiknya. Jadi mudah seperti ini. Jadi saya nggak perlu mengajarkan, menurut saya kalian sudah di luar jangkauan lah ya, sebenarnya sudah di luar kepala karena ini adalah materi dasar. Jadi seperti ini aja. Jadi cara mencari fungsi penerimaan atau permintaan atau penawaran ya seperti kalian mencari fungsi pada matematika khususnya, yaitu karena 2 titik ya pakai rumus ini ya kan. Nah, sehingga diperoleh nih fungsi permintaan dan fungsi penawarannya seperti itu. Oke. Nah, terus kalau dari fungsi penawaran kita milih titik potongnya. Sebenarnya dari 2 fungsi itu kan kalau kita biasa di matematika itu ya udah pakai eliminasi, substitusi atau campuran. Ya udahlah, kalau di keseimbangan pasar ya kita pakai konsep tadi ya, bahwa QB sama dengan QS. Ini sebenarnya konsepnya substitusi ya. Sama substitusi, ini sistem substitusi. Jadi akhirnya kita dapat nilai P-nya 4, terus dari P ini kita substitusikan ke persamaan fungsi penawarannya, kita masukkan sehingga dapatkan Q-nya. P-nya harganya 4 dan Q-nya banyaknya barang yang diminta adalah 6. Jadi dari data tadi itu diperoleh bahwa kesepakatan harganya itu terjadi pada saat apa? Ya udah pada saat harganya 4 dan banyaknya barang yang diminta adalah 6. Jadi dengan harga 4 itu mereka barangnya adalah 6. Nah, selanjutnya tinggal menggambar grafik ya, gampang aja. Grafik mah tinggal kalian tentukan P-nya 0, Q-nya berapa, Q-nya 0, P-nya berapa. Terus diperoleh 2 titik, gambar sehingga diperolehlah titik potongnya. Semudah itu ya, mudah banget. Jadi itu penerapan. Jadi jadi kalian itu sebagai orang matematika itu senang ya. Kenapa kok kita belajar matematika? Ternyata semua materi yang kita pelajari, baik itu di kalkulus, di geometri, ataupun di mata kuliah lain, itu sebenarnya bukan hanya sekedar konsep X, Y, atau rumus aja, tapi sebenarnya itu ada penerapannya. Tinggal kalian mau belajar nggak ini penerapannya di sisi mana, di bidang apa. Kan bidangnya sangat luas ya, nggak hanya ekonomi. Bisa di bidang teknik, bisa bidang industri, dan lain-lainnya. Gitu, keuangan, perbankan, itu juga semuanya pakai konsep-konsep di matematika. Itu yang perlu disadari oleh kita sebagai orang matematika, bahwa matematika itu diperlukan oleh semua bidang keilmuan. Mau kamu prodinya biologi, mau kamu prodinya ekonomi, manajemen, atau teknik, ya tetap kamu butuh kita. Kamu butuh matematika seperti itu.
Nah, selanjutnya adalah keseimbangan pasar dua macam produk lah. Yang kita bahas itu kan sebetulnya kita lagi bahas satu produk ya. Kan nggak mungkin ya sebutannya kita itu hanya membahas kalau sudah masuk ke pasar ya, apalagi kalau penerapan sudah di bidang ekonomi itu kan nggak mungkin kita hanya membahas satu produk ya. Pasti akan banyak produk yang menjadi variabel ya. Kalau kita sudah ngomongin variabel kan di matematika sangat tidak terbatas ya, sampai variabelnya ya terserah kita semua sampai 3, 4, 5 ya monggo aja, yang penting kita bisa menyelesaikan ya gitu ya. Makanya di dalam konsep fungsi itu kan bisa aja variabelnya cuma ada 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Variabelnya 5 kan kalian dapat mata kuliah baru ya, aljabar linear ya, di mana kalian bisa mencari nilai-nilai suatu fungsi yang variabelnya lebih dari 4 atau 5 menggunakan aljabar seperti itu. Kalau untuk eliminasi substitusi hanya terbatas untuk 3 sampai 4 fungsi variabel aja ya, itu juga sudah sangat panjang. Bayangkan kalau variabelnya banyak. Nah, di dalam bidang ekonomi juga banyak. Nanti kalian akan mendapatkan kasus ya kalau kalian mau meneliti ya. Ini udah konteksnya nanti penelitian. Itu ya nanti produk yang mau kalian bahas di situ dalam pasar itu ya tidak hanya satu produk, pasti banyak produk yang saling berhubungan. Nah, di sini mungkin saya contohkan 2 produk aja ya, 2 macam produk. Nanti bisa dikembangkan sendiri. Dari di pasar terdapat permintaan suatu barang dipengaruhi oleh permintaan barang lain. Ini bisa terjadi pada 2 macam produk atau lebih yang berhubungan secara substitusi maupun komplementer. Iya nggak sih? Secara tidak langsung loh. Kalau kita jualan roti, ya roti itu kan bahan bakunya banyak ya. Iya nggak sih? Iya banyak. Kalau bahan bakunya Pak terigu, gula dan lain-lain, itu kan mempengaruhi. Kalau barang-barang bakunya itu naik, otomatis kan harga rotinya juga akan ikut naik. Itu yang disebut dengan ada suatu hubungan ya, substitusi atau produk pengganti atau komplement, produk pelengkap. Contoh dari ada 2 macam produk ya yang sebutannya saling berpengaruh terhadap produk barang lain. Contohnya dalam bidang substitusi, dalam produk hubungan substitusi itu contohnya apa? Ya beras dengan gandum, minyak tanah dengan gas LPG, ini kan saling menggantikan ya. Kalau memang harga beras lagi naik, ya udahlah kita ke gandum yang agak murah. Atau mungkin kalau sekarang kan kayaknya semua sudah ke gas LPG ya, tapi zaman dulu, zaman bapak ibu saya itu masih pakai minyak tanah. Lama-kelamaan minyak tanah nggak ada, lama-kelamaan minyak tanah mahal, akhirnya kita beranjak ke LPG seperti itu. Terus atau mungkin contoh produk komplement, itu saling melengkapi. Melengkapi ya itu, kalau ada teh pasti ada gula ya. Nggak mungkin kan kita makan teh pahit ya. Tapi kalau di Sukabumi itu saya yang kangen di Sukabumi itu adalah kalau makan itu biasanya dikasih teh pahit itu ciri khas ya di Jawa Barat. Nah, tapi biasanya kan ini komplement, mungkin ini nggak berlaku di Sukabumi ya, karena kalau teh pahit aja bisa nih gitu. Tapi nggak, biasanya lah teh kopi itu ya pasti berhubungan dengan gula. Kalau ada teh, ada kopi, ada gula gitu ya. Terus semen, kalau kita mau bangun rumah itu kan nggak mungkin semen aja ya, pasti juga ada pasirnya dan lain-lainnya. Lah ini juga berpengaruh kan, saling berpengaruh antara satu produk dengan produk lainnya. Nah, secara matematis fungsi permintaan dan fungsi penawaran produk yang berinteraksi mempunyai 2 variabel bebas, ya nggak sih? Iya, secara tidak langsung kalau tadi kita ngomongin fungsi, itu kan P-nya itu hanya satu variabel ya, hanya ada variabel. Ternyata kalau misal ada saling berkaitan, substitusi, komplement, saling berhubungan, itu berarti kan variabel bebasnya, X-nya itu tidak hanya satu, tapi lebih, ya kan? Iya. Nah, nanti di sini berarti harga produk itu sendiri atau harga produk lain yang saling berhubungan. Jadi yang setelah matematisnya ya terhadap fungsi permintaan atau penawaran ya pasti terkait harga produk itu sendiri dan juga harga produk lain yang saling berhubungan. Makanya kalau di matematika kan juga ada suatu fungsi ya atau suatu persamaan yang memang di dalamnya itu tidak hanya cuma satu variabel bebas, bisa 2, bisa 3, malah sampai N ya. Kalau kita ngomongin secara umum matematika itu variabel bebas ya sampai N. Tergantung batasan variabel yang mau kita bahas mau sampai berapa gitu. Kalau lebih lanjutnya itu ternyata berlaku di ekonomi. Jadi nanti kalian akan menggunakan konsep itu, variabel bebas yang lebih dari 2 atau 3, 4 dan lain-lainnya dengan konsep tadi kan konsep yang mudahnya ya. Nanti matematika akan terus dipakai tergantung dari kasus atau permasalahan yang ada di lapangan seperti itu. Contohnya. Nah, ini contohnya. Fungsinya juga mirip loh dengan di matematika, hanya variabelnya beda. Nah, gini, akhirnya muncullah kalau 2 produk ya berarti PX, PY. PX, PY ini untuk jumlah untuk fungsi permintaannya. Sedangkan kalau ini adalah untuk fungsi penawarannya. Seperti itu.
Mencarinya juga nanti kalian lebih jago ya, bagaimana mencari PX, PY. Berarti nanti kalau kita menggunakan dua variabel bebas ini otomatis titik perpotongannya atau keseimbangan pasarnya itu juga nanti ada 2 titik ya. XY-nya itu ada X1, Y1 dan X2 atau Y2. Seperti itu. Caranya sama, cara mencarinya. Ini untuk pengembangannya. Selanjutnya, itu adalah terkait dengan fungsi biaya penerimaan dan BEP. Tadi kita sudah membahas terkait, di pasar itu ada permintaan, ada penawaran, ada keseimbangan pasar. Nah, kita beranjak ke fungsi yang lain. Ternyata sangat luas ya, matematika sangat luas untuk di ekonomi, sangat banyak dipakainya. Fungsi itu sendiri hanya satu konsep ya, konsep fungsi aja sudah dipakai sekian banyak konsep pada ekonomi. Nah, selanjutnya yang mau kita bahas kalau mau kita itu terkait dengan fungsi biaya, penerimaan dan BEP. Kalau kita sebutannya sebagai seorang produsen, ya kan, sebagai seorang penjual, ya, saya yakin nih di mahasiswa UMI ini pasti ada juga nih calon-calon wirausaha, ya, yang bukannya udah punya usaha nih, mungkin ya menjual suatu produk atau mungkin menghasilkan produk dijual lagi, seperti itu ya. Itu kita juga harus belajar ini. Ada yang namanya fungsi biaya. Fungsi biaya itu berkaitan dengan biaya. Berapa sih biaya yang kita butuhkan untuk memproduksi suatu barang atau produk. Sedangkan penerimaan itu adalah berapa banyak sih yang kita terima dari hasil produk yang kita hasilkan terus kita jual, itu penerimaan. Dan BEP itu adalah titik di mana kita itu tidak mengalami untung atau rugi, ya nggak sih? Kalau kita berwirausaha, kita berjualan itu kan yang ada di benak kita itu adalah untung atau rugi, ya nggak sih? Tapi ya pasti harapan dari mahasiswa itu kan kalau kita berwirausaha, jualan itu harus untung ya, iyalah masa jualan rugi mah belum tikar gitu. Jadi kita harus tahu ilmunya nih, bagaimana kita menentukan harga, bagaimana kita untuk mendapatkan untung sebanyak-banyaknya maksimal kayak gitu-gitu ya, itu ada ilmunya dan ilmu itu ada di matematika, ada di sini. Nah, fungsi biaya, kita akan bahas fungsi biaya. Fungsi biaya itu secara garis besar itu dibagi menjadi 2. Jadi kalau sebutannya kita memproduksi suatu produk, itu ada 2 jenis biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Fixed cost atau variable cost. Apa itu biaya tetap? Itu adalah biaya yang kita keluarkan oleh suatu perusahaan dalam operasinya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Jadi biaya yang kita keluarkan itu tidak tergantung mau berapa produksi barang. Misalkan kita tuh saya ini punya usaha konveksi baju gitu ya, kaos misalkan. Nah, biaya tetap itu adalah suatu biaya yang saya keluarkan nih untuk dapat memproduksi kaos, tapi biaya yang saya keluarkan itu tidak mempengaruhi terhadap ya mau kaosnya diproduksi cuma 10 buah atau 1000 buah gitu tidak berpengaruh. Contohnya apa? Contohnya kalau misalkan kita mau memproduksi kan biasanya kalau kita nggak punya lahan kita butuh sewa tempat ya untuk memproduksi gudang gitu. Ya kalau kita punya gudang sendiri alhamdulillah, tapi kalau tidak lagi merintis kita sewa. Sewa itu kan termasuk biaya yang kita keluarkan untuk usaha itu. Terus apa lagi? Mesin jahit, ya kan? Mesin jahit mau digeletakin atau mau dipakai, mau memproduksi terus-menerus atau tidak diproduksi kan kita tetap harus punya mesin jahit, ya nggak sih? Iya. Terus misal listrik, ya kan? Listrik kan yang mau tidak mau ya sedikit demi tetap bayar ya. Sebutannya ya tetap bayarnya ya mungkin kalau nggak dipakai ya kita bayar bebannya aja. Ya nggak sih? Itu adalah contoh-contoh biaya tetap. Itu juga harus kita perhitungkan sebagai pada saat kita menjadi seorang pengusaha. Yang kedua adalah biaya variabel. Apa itu biaya variabel? Itu adalah biaya yang kita keluarkan yang besarnya tergantung dari jumlah produk yang kita hasilkan. Ya tadi, saya kan tadi punya usaha ya konveksi kaos. Ya, biaya variabel yang saya keluarkan apa contohnya? Ya contohnya adalah kain. Kain kan kain nih, beli kain kan untuk buat kaos. Ya pastinya kan kita beli kalau kita masih skalanya kecil kan belinya ya sesuai dengan misal ada pesanan 100, 200 ya kita beli kainnya ya yang mencukupi 100, 200 lah, nggak mungkin kita beli lebih banyak ya nggak apa-apa sih untuk simpanan boleh, tapi secara perhitungan yang kita butuhkan misalkan 100 kaos itu berapa meter sih, biayanya berapa gitu kan, terus benang dan hal-hal lainnya yang sebutannya berkaitan dengan besarnya produk barang tersebut kayak gitu. Nah, sedangkan biaya total atau total cost itu adalah jumlah dari biaya tetap ditambahkan dengan biaya variabel. Jadi
dijumlahkan. Jadi kalian kalau lagi sedang merintis wirausaha itu jangan cuma memikirkan modal itu adalah membeli bahan-bahan bakunya. Waduh, ya sedikit itu hanya biaya variabel. Kalian nggak memikirkan nih misal jualan cilok ya gitu. Kalian hanya mikirkan beli acinya, cilok ada cilok ya, hanya kalian hanya tahunya modalnya itu hanya membeli tepung kanjinya, terus membeli bumbu-bumbunya. Ya enggak seperti itu. Emangnya seperti apa namanya gerobakan, seperti panci, seperti itu kalian nggak beli kan beli juga. Itu kan termasuk modal. Itu harus diperhitungkan ya. Jadi kalau pengusaha itu tidak akan memperhitungkan itu termasuk dalam konteks biaya dalam kita memproduksi suatu barang. Nah, makanya biaya total yang kita butuhkan untuk memproduksi barang itu adalah FC plus PC gitu ya, biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Nah, rumusnya seperti ini. Selanjutnya ini rumusnya seperti ini. Konstanta FC itu biaya tetap itu pasti bentuknya konstanta, sedangkan kalau biaya variabel itu adalah tergantung dari jumlah barang yang kita produksi. Makanya rumusnya seperti ini. TC itu adalah biaya total, itu adalah K plus VQ gitu ya. Sedangkan fungsi penerimaan. Jadi kalau ada fungsi biaya itu pasti ada fungsi penerimaan. Kalau kita sudah memproduksi barang kan kita harapannya apa? Laku ya. Dapat untung ya nggak sih? Pasti dapat pengembalian lah. Masa kita udah ngeluarin banyak modal nggak ada pengembalian, harus kita jual dong lah. Hasil dari penjualan itulah yang disebut dengan penerimaan. Nah, di dalam penerimaan itu ada fungsi, yaitu fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan. Penerimaan total itu adalah hasil kali barang yang terjual dengan harga jual per unit barang. Jadi ya berapa harga jualnya dikalikan dengan barang yang kita jual, bukan harga yang kita produksi tapi harga yang kita jual. Meskipun kalian memproduksi 100, kalau yang terjual itu cuma 50 ya berarti penerimaan totalnya itu ya cuma 50 kali dengan harga tersebut, bukan 100 kali itu. Begitu. Makanya rumusnya adalah TR atau fungsi peneramannya adalah P kali Q. Jadi banyaknya barang yang terjual dikalikan dengan harganya. Itu rumusnya. Nah, terus habis itu kan kita harus masuk ke analisis break even ya. Kalau kita sebagai pengusaha atau penjual atau produsen itu kan masih memikirkan apakah jualan kita itu untung atau rugi, itu nggak sih? Iya kan? Berharapnya itu harus dipikirkan di awal sebelum kalian terjun ke lapangan, sebelum kalian mengeksekusi berjualan. Jangan sampai sudah modal besar tapi kalian tidak tahu nih kalau apa yang saya jual itu untung atau rugi. Jadi harus bisa diperhitungkan di awal sebelum kalian mengaplikasikan ya gitu sebutannya. Nah ini disebut dengan analisis break even atau analisis peluang pokok. Itu adalah analisa tentang hubungan biaya, keuntungan dan volume penjualan atau disebut dengan break even point BEP, yaitu suatu titik yang menunjukkan keadaan perusahaan tidak laba dan tidak rugi atau TC sama dengan TR. Iya. Jadi BEP itu ada posisi di mana kita sebagai produsen itu tidak mengalami rugi dan untung. Jadi kan kita bisa memprediksi nih kalau pengen untung berarti harus seperti ini. Iya nggak? Kalau orang matematika seperti itu ya. Kita mencari titik tengahnya dulu, BEP-nya dulu. Nah, syaratnya itu kan TC sama dengan TR ya. Kalau BEP itu berlangsung. Nah, ternyata kita juga bisa tahu kondisi kita rugi atau laba. Itu ada P ya di sini. P itu adalah TR dikurangi TC. TR itu adalah tadi penerimaan dikurangi dengan biaya ya tadi, biaya yang kita keluarkan, biaya total TC. Kalau P-nya itu nilainya kurang dari 0, otomatis dia rugi. Sedangkan kalau laba itu P-nya saat lebih besar daripada 0. Gitu ya. Itu konsep ya, itu konsep yang harus kalian pakai. Jadi mau nanti permasalahan seperti apapun, kalian cukup menggunakan konsep ini. Di mana TR dikurangi TC atau penerimaan yang kalian dapatkan dikurangi dengan biaya yang kalian keluarkan itu harus lebih besar daripada 0. Jangan sampai minus. Kalau minus berarti rugi. Kalau sama dengan berarti tidak untung tidak rugi. Ya. Makanya kalian bisa menentukan nih nanti kalau sudah pakai konsep ini mau untung berapa sih itu bisa. Nih contohnya nih kasus ya. Sejenis barang diproduksi dengan biaya tetap 5.000. Nah, biaya tetapnya tuh 5.000. Biaya variabel per unit itu 20 perak ya. Dan harga jualnya itu ternyata 30 perak per unit. Nah, ini kecilan-kecilan aja lah. Ini mungkin dolar kali ya rupiah ya.
Nah, di sini tentukan kuantitas impas atau kuantitas pulang pokoknya. Terus yang kedua, agar diperoleh laba sebesar 2.500 nih. Wah, labanya itu setengahnya dari ini. Berapa unit sebaiknya diproduksi? Ya, ini. Jadi kasus ini kan kita bisa mencari nih berapa sih kalau kita pengen untung 2.500, berapa sih produk yang harus kita jualkan gitu kan. Harus kita produksi dan kita jualkan. Nah, yang pertama kita harus tentukan dulu kuantitas impasnya, yaitu kuantitas pulang pokoknya. Posisi di mana kita sebagai produsen itu tidak rugi, tidak untung. QE-nya ya. Udah pakai rumus tadi. Seperti ini ya. Tadi FC-nya 5.000, VC-nya 20 kali Q sehingga diperoleh ini persamaan dari biaya. Sedangkan ini adalah persamaan untuk penerimaan 30 Q, R sama dengan 30 Q. Nah, keadaan itu pulang pokok atau BNP itu pada saat C itu sama dengan R. Berarti fungsi C sama dengan fungsi R. Sehingga diperoleh nilai Q-nya adalah 5.000 dan berarti secara tidak langsung kita itu mengalami tidak untung tidak rugi itu pada saat barang yang kita jualkan atau kita produksi adalah sebanyak 500 sebagai kuantitasnya sebanyak 500. Jadi kalau kalian hanya dengan harga biaya segitu kalian hanya menghasilkan 800 unit, itu posisinya tuh kalian nggak untung dan rugi. Logikanya berarti dengan harga segitu, biaya segitu, kalian harus dengan harga yang sama, kalian tuh harus menghasilkan lebih dari 500 dong. Kalau kurang dari 500 apalagi, berarti kalian posisinya adalah rugi. Logikanya gitu ya, kita orang matematika pakai logika seperti itu. Nah ini, kita mengharapkan adalah labanya 2.500, berarti kan ini nilai P-nya ya, R dikurangi C, ya udah P-nya 2.500, R-nya adalah 30 Q dikurangi dengan fungsi C-nya seperti ini sehingga diperoleh seperti ini 7.500 sama dengan 10 Q sehingga diperoleh Q-nya adalah 750. Jadi kalau kalian sebagai produsen dengan harga jual tadi 30 perak dengan kondisi biaya seperti itu, untuk mendapatkan untung 2.500 kalian harus memproduksi barangnya itu adalah 750 unit. Itu adalah kasusnya ya, kasus seperti itu. Oke. Selanjutnya pendapatan nasional ya. Kita sudah membahas terkait permintaan penawaran, membahas biaya dan penerimaan. Kita langsung membahas negara nih, pendapatan nasional. Tapi ini harus kalian pahami ya, karena kita adalah salah satu masyarakat ya, masyarakat di Indonesia. Jadi bagaimana sih negara atau pemerintah itu mendapatkan pendapatan nasional? Kok bisa gaji PNS, bisa bersubsidi sebutannya bensin dan lain-lainnya, bisa ngasih bantuan KIP dan lain-lain. Itu harus memperhatikan dari pendapatan nasional. Jadi negara itu juga harus memperhatikan pendapatan nasional ya, setiap tahunnya pastinya. Nah, pendapatan nasional adalah jumlah nilai seluruh pengeluaran barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Itu pendapatan nasional. Itu definisi dari pendapatan nasional, yaitu jumlah nilai ya, baik itu barang atau jasa itu boleh yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Contoh salah satu yang memberikan pendapatan suatu negara itu adalah BUMN itu ya, itu kan badan unit milik negara ya, itu adalah yang salah satu menyokong pendapatan dari negara. Ditinjau dari pendekatan pengeluaran, ia adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh sektor di dalam suatu negara. Kenapa kita butuh pendapatan nasional? Karena kita mempunyai kebutuhan, ya kan? Kebutuhannya itu bayarin subsidi bensin, membayar KIP, belum bagi-bagi apa ke masyarakat, bayar utang dan lain-lainnya gitu ya. Adanya pengeluaran yang harus wajib dikeluarkan oleh negara. Makanya di sini ada Y yang sebutannya adalah jumlah pengeluaran, nanti berbanding ya dengan pendapatan nasional. Sektor-sektor tersebut yang mencerminkan sebagai pengeluaran yang dilakukan itu adalah sektor rumah tangga. Ya kan, sektor rumah tangga ya, sebagai rumah tangga kan pasti kita melakukan jual beli ya kan, konsumsi masyarakat ya, seperti kalian jajan, kalian beli pulsa, terus kalian apa aja lah ya sebutannya konsumsi masyarakat, beli beras, nongkrong di kafe, itu adalah salah satu sektor rumah tangga. Terus sektor badan usaha dicerminkan dengan investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ya, BUMN ya, yang bergerak di BUMN itu adalah sektor badan usaha. Jadi secara tidak langsung pada saat kita membeli ya produk-produk itu sebenarnya kita sedang meningkatkan pendapatan nasional. Jadi
bagi mahasiswa nih yang sebutannya hobi belanja itu nggak masalah ini, karena bisa membantu negara juga memberikan masukan pendapatan nasional. Karena kan kalian membayar pajak ya, pajak dari apa yang barang kalian beli, sebenarnya seperti itu. Terus sektor pemerintah dicerminkan oleh pengeluaran pemerintah, dan sektor perdagangan luar negeri itu dicerminkan dari selisih antara ekspor dan impor negara tersebut. X dikurangi M ya rumusnya. Seperti ini. Jadi ini perekonomian itu nanti ya tergantung ya konteks pembahasan kita itu mau sektor berapa sektor nih, 2 sektor, 3 sektor atau 4 sektor. Itu nanti mempengaruhi dari bentuk fungsinya ya, Y-nya itu sendiri ya, pengeluaran itu sendiri. Oke. Nggak perlu sih lebih jauh, nanti ini untuk pengembangan mahasiswa semua lah, kalian untuk lebih belajar lebih jauh gitu ya. Terus pendapatan disposable itu ada ya, pendapatan nasional secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat. Gitu. Jadi pendapatan negara tapi yang kita belanjakan nih sebagai masyarakat itu dirumuskan dengan YD sama dengan Y dikurangi TX. YD itu pendapatan disposable, Y adalah pendapatan pemerintah, dan TX adalah pajak. Pastinya dikurangi dengan pajak ya. Kita tuh sebenarnya bayar pajak itu adalah salah satu konteks sebutannya kita membantu pendapatan negara ya sebutannya. Terus kita suka jajan di kafe yang sebutannya ada pajak makan ya 10% atau 11%, itu adalah sebenarnya salah satu untuk meningkatkan pendapatan negara. Terus selanjutnya ada fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dalam ekonomi makro, pendapatan masyarakat suatu negara secara keseluruhan itu dialokasikan ke 2 kategori penggunaan. Jadi kalau kita ngomongin apa ya namanya pendapatan masyarakat untuk negara itu dibagi menjadi 2, yaitu adalah konsumsi dan tabungan. Kita menghabiskan, kita menabung, gitu. Itu termasuk pendapatan loh. Jadi kalau kalian berbelanja juga pendapatan, kalian nabung di bank juga termasuk, menabung itu juga termasuk pendapatan. Makanya di sini Y sama dengan C plus S. C itu konsumsi, S adalah tabungan. Nah ini fungsi konsumsi, nah itu punya rumus sendiri ya. Ini fungsi C adalah sama dengan CO plus CYD, di mana CO adalah konsumsi otonom, besarnya konsumsi nasional pada Y sebesar 0 ya. Terus C itu sendiri, C kecil itu adalah MPC, marginal property to consume, atau dengan kata lain itu rumusnya delta C dibagi dengan delta Y, ya kan? Berarti kan konsumsi dibagi dengan pendapatan ya, hasil pengurangannya. Besarnya tambahan konsumsi sebagai akibat adanya tambahan pendapatan nasional berjumlah tertentu. Iya, jadi kalau kita konsumsinya meningkat, itu kan secara langsung itu sebenarnya impact atau imbas dari pendapatan nasional yang meningkat. Contoh ya, misalkan nih, masyarakat Indonesia itu untuk saat ini tuh tingkat konsumsinya kan tinggi karena pendapatannya juga tinggi. Guru-guru yang dulu, misal contoh guru ya, kalangan calon guru, itu kan zaman dahulu sebutannya kan gajinya kecil ya, tapi sejak adanya sertifikasi, nah tingkat konsumsi guru-guru meningkat kan, yang tadinya hanya bisa membeli motor, sekarang bisa membeli mobil, bisa naik haji, bisa beli barang-barang dan lain-lain yang membutuhkan kebutuhan. Sebetulnya kan tingkat konsumsi masyarakat dengan adanya tambahan pendapatan itu berpengaruh gitu. Terus fungsi tabungan. Menjaga hubungan antara tabungan dan pendapatan nasional. Rumusnya, bentuk fungsinya adalah S sama dengan SO plus SYD. S itu adalah tabungan otonom yang besarnya tabungan nasional pada Y sama dengan 0. Sedangkan S itu adalah margin property to save. Ya, kalau tadi MPC, ini MPS yang di save, yang disimpan. Kalau yang tadi yang dibelanjakan. Itu delta S per delta Y. Besarnya tambahan tabungan sebagai akibat adanya tambahan pendapatan nasional sejumlah tertentu. Iya nggak sih? Iya betul. Jadi kalau kita gajinya besar, pendapatannya naik kan otomatis kita bisa nabung ya. Nah, yang biasanya mungkin gajinya 5 juta nih, waduh hanya cukup habis nih untuk kebutuhan bulanan anak dan lain-lain. Ternyata dengan adanya sertifikasi guru nih gaji dari 10 juta. Yang tadinya hanya butuh 5 juta kita dapat 10 juta. Akhirnya kita kan bisa menabung 5 juta ya. Iya nggak? Harusnya bisa nabung 5 juta, tapi pada realnya ya nabungnya 1 juta, 2 juta ya, 3 jutanya buat seneng-seneng lah ya, boleh lah gitu. Tapi intinya tingkat menabungnya masyarakat itu juga meningkat dengan adanya tambahan pendapatan nasional. Nah, hubungan antara konsumsi dan tabungan, fungsi konsumsi dan tabungan itu seperti ini, di mana fungsi pendapatan nasional itu adalah penjumlahan atau jumlah dari konsumsi dan tabungan. Di mana kita tahu seperti ini, S-nya sama dengan Y min C dari fungsi ini, sehingga diperoleh C-nya itu diganti dengan fungsi konsumsi tadi, kita sederhanakan sehingga diperoleh seperti ini, sehingga diperoleh sama dengan
S plus C, S kecil atau C plus C itu sama dengan 1, atau MPS plus MPC itu sama dengan 1, seperti itu. Oke, ini nah selain tadi konsumsi dan juga tabungan, itu ada beberapa fungsi yang mempengaruhi juga ya terhadap pemerintah, yaitu pajak yang dikenakan oleh pemerintah itu juga berpengaruh sekali dengan pendapatan dari pemerintah itu sendiri. Nah, untuk pajak itu sendiri itu ada pajak yang jumlahnya tertentu, tidak dikaitkan dengan pendapatan, dan pajak yang besarnya merupakan proporsi atau persentase tertentu dari pendapatan. Jadi kalau kita misalnya punya penghasilan nih, yang dosen-dosen itu biasanya punya honor ya, honor itu ada kena pajak ya Pak ya, berapa persen, itu adalah salah satu efek dari penerapan dua jenis pajak tersebut. Nah, fungsinya secara umum itu adalah T sama dengan TO plus TY. TO-nya adalah autonomous tax dan T-nya adalah proporsi pajak terhadap pendapatan, slope-nya ya. Nah, koefisiensi terhadap Y-nya itu sendiri. Impor juga sama, impor suatu negara juga merupakan fungsi dari pendapatan nasional yang cenderung berkorelasi positif ya. Jadi kalau semakin tinggi impor ya pasti akan semakin banyak pendapatannya, semakin banyak kita mengimpor ya, seperti ini. Nah, rumusnya adalah M sama dengan M0 plus MY. Ya sama, sebenarnya secara garis besar itu untuk tadi fungsi konsumsi, fungsi tabungan, fungsi pajak, dan fungsi impor itu bentuk fungsinya hampir sama, cuma simbol-simbolnya berbeda disesuaikan dengan konteks variabel yang sedang kita bahas, impor, pajak, atau tabungan seperti itu. Terus investasi juga sama, fungsi investasi juga berpengaruh ya, permintaan akan investasi merupakan fungsi dari tingkatan bunga. Bentuk fungsi investasi itu seperti ini, L sama dengan L0 min PI, yaitu PI adalah tingkat bunganya, P-nya adalah proporsi L terhadap I. Itu ada juga. Jadi ada beberapa macam ya bentuk fungsi yang berpengaruh terhadap pendapatan nasional seperti itu. Oke, ini contoh kasusnya ya. Biasa orang matematika itu kalau ada konsep harus ada contohnya biar real gitu ya. Contohnya seperti penerapannya. Nah, di sini konsumsi masyarakat sebuah negara ditunjukkan oleh fungsi konsumsi C sama dengan 40 plus 0,4 Y, ini ya bentuknya. Ini pasti diperoleh dari cara data-data tadi ya, sama halnya seperti tadi fungsi permintaan atau penawaran, cara mencarinya sama. Terus yang ditanyakan adalah berapakah besar konsumsinya jika pendapatan nasionalnya adalah 200 gitu. Kalau pendapatan nasional 200, berapa sih besar konsumsi dari masyarakat itu sendiri? Terus yang kedua, tentukanlah fungsi tabungannya. Oke, di sini kita lihat, berarti kan diketahui C-nya adalah 40 plus 0,4 Y, di mana Y-nya pendapatan nasional adalah Y-nya 200, ya udah tinggal masukin aja. Berarti konsumsi masyarakat itu adalah 120 dari pendapatan nasional dari 200, seperti itu. Terus sebaliknya adalah fungsi tabungan, ya tadi dari hubungan konsumsi dan tabungan ya, sehingga kita peroleh S sama dengan min CO plus 1 min B Y, ya nggak sih? Nah, CO-nya itu tadi 40 ya, C-nya, terus B-nya 0,4 dari fungsi konsumsi, Y-nya yang ditanyakan, sehingga secara tidak langsung kita memperoleh fungsi tabungannya adalah S sama dengan FY adalah min 40 plus 0,6 Y. Begitu, terima kasih. Berarti sudah selesai materinya ya. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin itu ya materi terkait dengan penerapan ekonomi. Sangat banyak mungkin ya, harusnya ini berapa SKS nih? Harusnya banyak SKS gitu, tapi nggak apa-apa. Nanti tinggal dikembangkan sendiri oleh mahasiswa ya setelah kegiatan pada hari ini. Untuk lebih dalam lagi nih membahas terkait dengan mempelajari lebih jauh terkait penerapan matematika di bidang ekonomi. Karena masih banyak sekali yang bisa kalian pelajari gitu dari apa yang tadi saya sampaikan. Kalau yang saya sampaikan itu hanya dasar-dasarnya ya, ke dalamnya akan lebih banyak lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait materi hari ini terkait penerapan matematika pada bidang ekonomi. Saya kembalikan kepada MC Mbak Tisa Sofia. Terima kasih. Monggo. Alamin, penyampaian materi terlaksana. Untuk selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu dosen ataupun mahasiswa. Jika ada yang bertanya, silakan untuk
Oke. Biasanya kalau mahasiswa matematika nggak suka bertanya ya Pak Arca ya? Apa suka bertanya nih mahasiswanya? Suka nggak ya? Suka nggak iya? Apa bingung apa paham ini ya Pak ya? Jadi tanda tanya, saya sebagai dosen tuh suka kayak gitu Pak. Kalau ada materi disampaikan, kalau nggak ada yang tanya itu antara paham atau masih bingung ya Pak ya? Ya nggak sih Pak Arca? Kalau tadi saya sih sebenarnya ini, sepertinya gimana Jang? Ini Jang kayaknya mau tanya nih Bu. Siapa? Ini Enjang Abdul Latif kayaknya. Ini mahasiswa ya, mahasiswa semester berapa nih? Mas atau Pak ini biasanya mau ada yang senior, biasanya mahasiswanya ada yang senior nggak Pak? Senior ini. Silakan Senior Jang, kalau mau tanya Jang. Ada yang mau tanyain Mas Enjang? Mas ya apa sih? AA ya? AA Enjang, sorry. Sudah paham kali Pak Arca. Sepertinya udah sepertinya. Alhamdulillah. Ini banyak silakan. juga ya. Mas, Silahkan nih. Ini semester berapa sih Pak yang ikut pada hari ini Pak Arca? semuanya ikut Pak, Bu. Semuanya ikut dari semester 1 sampai 7. Ya, sepertinya setiap angkatan tuh ada perwakilannya. Ada ya? Kalau semester 7, ada seperti itu, ada Jang. Mungkin sekali lagi untuk semuanya, apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin belum ada mungkin ya Bu ya. Mungkin Iya. saya dulu Ibu bertanya. Oh boleh, oh Mbak. Oke, gimana Mbak Tisha? Ya izin bertanya Ibu, kan tadi itu penerapannya pada itu ya Bu ya, kayak ekonomi gitu. Nah, untuk contoh lain Ibu selain itu ada nggak Ibu selain di yang tadi yang pasar itu? Kasih. Oke, selain untuk kalkulusnya atau secara umum ya atau fungsinya? Mungkin secara umum dan kalkulusnya juga Ibu biar lebih paham. Oke, mungkin kalau penerapan untuk kalkulus itu sebenarnya sangat banyak ya, apalagi kalau kita ngomongin orang-orang teknik ya. Kalian kan belajar limit, turunan, integral ya nggak sih? Kalian kan tahu juga penerapannya adalah mencari benda putar, mencari luasan fungsi yang tidak teratur. Itu kan sebenarnya penerapannya di mana? Ya contohnya penerapannya adalah pada saat membangun jembatan atau membangun jalan yang sebutannya posisi tempatnya itu memang tidak teratur. Kan nggak mungkin ya kita mencari luasan itu, kan nggak ada di dunia ini tuh, di masyarakat itu atau di kehidupan sehari-hari itu bentuknya itu segitiga sama kaki, itu kan jarang ya. Pasti bentuk dari suatu benda atau suatu daerah atau suatu kultur dari geografis itu kan pasti naik turun ya. Nah, itu bisa diterapkan di situ sebenarnya. Sedangkan kalau untuk fungsi sendiri itu sebenarnya nggak cuma di ekonomi ya. Kalau kita sudah bahas penerapan secara umum itu banyak sekali. Kalau kita sudah konteksnya ngomongin variabel itu kami berkaitan dengan fungsi ya, bentuk fungsi. Nanti ada berapa fungsi, ada berapa variabel. Itu di semua sektor bidang ilmuwan bisa. Bisa kita mau melihat variabel di kesehatan, itu juga bisa juga menggunakan konsep fungsi tadi, fungsi grafik tadi. Jadi kayak fungsi grafik dan lain-lain itu sebenarnya hampir semua bidang keilmuan kalau memang kita ngomongin data itu bisa pakai itu pasti. Cuma bahasanya itu disesuaikan. Tadi kan kita membahas ekonomi, makanya bahasanya adalah permintaan, penawaran, harga barang. Nanti kalau di bidang kesehatan mungkin variabel yang dibicarakan lagi mungkin terkait dengan faktor penyakit atau hal-hal yang berpengaruh seperti itu. Itu Mbak Tisha. Jadi sangat luas ya. Jadi dengan luasnya itu nanti kita harus mengkerucutkan. Kita mau penerapan dalam konsep di mananya. Kalau kita ngomongin kalkulus juga sangat luas. Karena materi kalkulus kan sangat luas ya. Ada limit, ada fungsi, ada turunan, ada integral, ada grafik. Nah, kita tinggal mau mencomot yang mana. Nah, tadi kalau misalkan tadi ngomongin ekonomi ya, tadi kan kita hanya membahas konsep dasarnya aja terkait fungsi dan grafik dan juga titik penyelesaiannya ya. Sebenarnya nanti kalau kalian belajar lebih jauh lagi terkait ekonomi, itu nanti turunan, limit itu juga dipakai loh di bidang ekonomi ada. Elastisitas itu kan pakai turunan, pakai konsep turunan juga. Cuma tadi tidak saya bahas karena nanti biar pengembangan kalian sendirilah belajar secara mandirinya seperti itu. Gitu Mbak Tisha. Jadi sangat banyak lah kalau kita ngomongin penerapan untuk matematika itu hampir di semua bidang keilmuan itu ada ya Pak Arca ya.
Sangat luas. Mungkin tadi ada yang ini lagi apa? Tunjuk jari tadi. Enjang. Oke. Mas AA Enjang. AA ya manggilnya ya kalau di Jawa Mas, nggak apa-apa ya sambil Mas Enjang gini ya. Saya kalau panggil Pak Arif saya itu manggilnya Mas Ica itu, Pak Arif saya itu Mas itu. Enggak AA itu enggak. Kita orang Jawa ya. Gimana Mas Enjang? Ada yang mau ditanyakan nih? Ini suara air ya? Di mana nih? Kayaknya agak ini hujan apa ya? Oh hujan. Oh lagi hujan di sana. Kalau di sini nggak hujan loh, di dalam ruangan maksudnya nggak kelihatan. Gimana Mas Enjang? Menghilang malahan. Sudah mulai hujan ya kalau di Sukabumi ya? Udah hujan terus ini Bu. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah udah hujan. Kalau nggak hujan ini keringan. Iya kekeringan lah, nggak ada air kan. Apalagi daerah Ini agak Sokaraja ya yang daerah kita dulu ya? ya sekarang aja daerah. Masih inget aja ini. Masih lah dulu tinggal di Sokaraja. Oh ya, ini ada Mas Alvin. Mana Mas Alvin? Jangan tutup kamera dong. Oh Mas ya, Alvin. Mas aja lah, saya suka Mas aja ya Pak Arisa, nggak apa-apa ya. Biar mereka boleh. agak beda. Biasa dipanggil Aat, panggilnya Mas nih. Mas Alvin gimana Mas Alvin? Ya silahkan. Kok nggak ada suaranya? Muhammad. Ibu, Iya. ini Enjang Bu. Oh ini Enjang, oke boleh. Oh ya pakai yang akun Fajrul Bu, yang Enjang gangguan Bu. Gangguan ya nggak apa-apa. Oke gimana Mas Enjang? Nggak apa-apa ya Mas ya. Ibu Enjang dari semester tingkat akhir Bu. Ibu izin bertanya mengenai tentang kalkulus ini Bu. Pandangan Ibu atau pendapat Ibu mengenai kalkulus ini dengan yang beririsan dengan kearifan lokal atau budaya itu ada nggak sih Bu? Contohnya seperti apa sih Bu? Kalau misalkan boleh sharing Bu. Kalkulus ya, kearifan lokal ya. Kearifan lokal itu apa? Budaya ya? Lebih kalkulus budaya dan ya? kearifan lokal Bu. Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin kearifan lokal ya budaya itu kan sudah banyak sekali penelitian terkait penelitian Pak Arisa nih Pak. Ya Pak Arisa yang terkait dengan budaya apa? Saya agak lupa nih. NATO itulah yang terkait budaya. Itu misalkan kan kita, contohnya terkait kalkulus ya. Misalkan kita itu membahas budaya, misalkan rumah ya, rumah adat atau mungkin Borobudur, ya Borobudur atau candi-candi itu kan sebenarnya secara tidak langsung itu kan mereka mempunyai bentuk-bentuk matematika yang segitiga, trapesium, kayak gitu-gitu ya, atau mungkin prisma dan lain-lain setengah lingkaran, ya kan ya. Kalau kita ngomongin rumah adat dan lain-lain, itu kan sebenarnya penelitian apa Pak Aritsa yang punya Pak Aritsa yang terkait dengan budaya? Oh banyak ya Bu. Iya, yang budaya itu namanya apa? Etnomatematika. Iya, etnomatematika. Nah itu. Etnomatematika itu kan secara tidak langsung dalam penelitiannya kita sebenarnya konteksnya itu kan sebenarnya menganalisis budaya ya, misalkan rumah adat atau mungkin tempat-tempat bersejarah ya seperti candi dan lain-lain, tapi dalam sisi matematikanya. Jadi mungkin ngukur besaran luasan, ya nggak Pak, luasan dari candi tersebut, terus besaran dari volume, misalkan candi itu kan ada bentuknya dimensi 3, gimana kita mencari volumenya, itu kan secara tidak langsung kan sebenarnya pakai kalkulus Mas Enjang, ya nggak sih Mas? Terus kalau kita sudah turun ke lapangan kan biasanya kalau kita menggambar ini terkait dengan teknik sipil ya, ini ada kaitan dengan teknik sipil. Kalau secara matematikanya mungkin kita akan lebih ke bentuk-bentuk umumnya, tapi kalau kita untuk membangun atau mungkin secara bentuk aslinya itu kan sebenarnya bentuk aslinya tidak beraturan ya. Kalau kita ngomongin volume dimensi 3 itu kalau kita turun ke misalkan ke candi dan lain-lain kan bentuknya tidak beraturan. Kalau kita ingin mencari volumenya, candi ini volumenya berapa, atapnya berapa, mungkin dindingnya atau pintunya dan lain-lainnya. Itu kan secara tidak langsung kan kita sebenarnya pakai teori untuk menghitung nilainya ya atau volume aslinya itu kan menggunakan kalkulus juga Mas Enjang.
Nah, itu penelitiannya sudah ada penelitian khusus yang memang di akhir-akhir ini sudah menjadi tren ya, Pak Arit saya. Etnomatematik itu lagi tren. Mungkin nanti untuk Pak Mas Enjang ini mungkin nanti boleh nggak sih Pak kalau pendidikan ngambil etnomatematik? Boleh ya? Boleh tuh Pak Mas Enjang. Jadi mungkin nanti bisa nih untuk Mas Enjang yang di semester akhir itu mengambil topik penelitiannya terkait dengan etnomatematik. Jadi itu nanti tidak melulu terkait dengan statistik ya. Kalau kita penelitian di pendidikan biasanya ada kuantitatif sama kualitatif. Yang betul-betul pakai matematika kan biasanya kuantitatif ya, tapi pakai statistik. Tapi mungkin kalian kepengen nuansa baru penerapan dari matematika itu sendiri, itu bisa ngambil yang etnomatematiknya itu sendiri. Jadi kalau di Sukabumi nih, mungkin ada nggak rumah adat khusus dari Sukabumi bentuknya seperti apa? Atau mungkin permainan ya, permainan tradisional itu juga bisa menjadi suatu penelitian di situ, tapi konteksnya pembahasannya itu dari sisi matematikanya gitu, Mas Enjang. Bisa dibaca banyak sekali contoh-contohnya. Itu terkait budaya itu tren sekali loh, banyak sekali kalau mau mencari penelitiannya sangat banyak ya Pak Aritsa, dan termasuk Pak Aritsa itu kayaknya sekarang fokus penelitiannya ke arah situ ya Pak Aritsa ya, etnomatematikanya Pak Aritsa ini agak ya nyoba-nyoba aja Bu. Di Sukabumi itu kan banyak banyak kebudayaan yang bisa digali. Iya, Sukabumi kayaknya banyak. Kemudian perhitungan itu banyak, itu bisa betul. Bisa ya Pak ya, itu bisa jadi ini Mas Enjang, jadi salah satu judul kan lagi semester 7 ya, boleh itu nanti bimbingannya sama Pak Aritsa ini yang sudah pengalaman di etnomatematik. Gimana Pak Mas Enjang? Siap? Sudah punya judul belum? Semester 7 udah punya judul belum nih? Jangan betah-betah lah di kampus nih, pada betah apa? Pak Aritsa pada nggak mau lulus ya Pak? Banyak yang betah bukannya? Nggak mau meninggalkan ini mahasiswa gitu. Status mahasiswanya sebenarnya. Ya. Harusnya lebih semangat. Nggak apa-apa, nanti kalau sudah lulus kan mau balik kuliah lagi bisa ya Pak, dengan jenjang lebih tinggi. Maksudnya kalau betah di kampus nggak apa-apa. Tapi lulus dulu S1-nya, nanti balik lagi S2 gitu ya Pak Aritsa ya? Menurut atau ikut PPG gitu ya? PPG, oh iya PPG betul. Biar PPG kan sekarang juga fresh graduate ada ya Pak ya? Iya, PPG Prajabatan namanya. Nah ini didorong ke sana. Iya, karena itu ini bagus. Ya, sekarang itu kan udah nggak ada honorer. Mulai Desember besok tuh sudah nggak ngangkat honorer. Jadi ketika salah satu instansi itu butuh guru, maka kita si calon guru itu tidak serta-merta datang ke sekolah, nggak bisa langsung daftar menjadi guru itu, tapi sekolahnya gitu ya. Tapi harus si dari pihak sekolah itu konfirmasi ke dinas, nanti dinas akan mengadakan seleksi. Katanya seperti itu. Dan, meskipun itu guru honorer ya sebutannya kan, secara tidak langsung gitu ya. Dan itu yang diprioritaskan ya guru yang sudah profesional, guru PPG. Tadi kan saya pagi itu jemput mahasiswa kampus mengajar ya, yaitu salah satu poinnya itu yang saya dapatkan informasi dari sekolah seperti itu. Sekolahnya seperti itu. Oh, berarti ada suatu regulasi ya Pak ya baru ya. Iya, regulasi baru itu. Jadi untuk mahasiswa ini harus siap-siap ya dengan mau tidak mau harus ikut PPG, nggak cuma satu aja, langsung PPG aja. Apalagi dengan yang ini Pak, yang tahun ini tuh yang CPNS atau P3K itu ada suatu regulasi itu untuk sekolah dasar ya. Sekolah dasar itu sekarang boleh loh dimasuki oleh prodi-prodi lain, sebutannya dari keilmuan lain Pak, masih matematika, bahasa Inggris itu bisa loh ke PGSD, ke SD, karena itu bisa loh, sekarang sudah bisa lagi, jadi ada regulasi itu, tapi ya masih pro kontra juga Pak, karena kasihan juga ya mereka juga sudah lulusan PGSD, ternyata untuk menjadi guru SD bisa diambil dari prodi lain, termasuk ya ini keuntungan sih sebenarnya kalau untuk pendidikan matematika ya. Jadi bagi mahasiswa yang pengen mungkin ngajar di SD nih, udahlah nyari yang nyaman gitu, yang pulangnya gasik. Enggak lah, nggak ada yang pulang gasik sekarang ya. Guru tuh pulangnya sore semua. Bisa tuh sekarang daftar di SD atau di MI. Udah boleh dari prodi luar. Cuma ya mungkin nanti diutamakan yang untuk PPG-nya atau untuk sertifikasinya mungkin yang linear ya Pak Aritsa, regulasinya ke depan pasti seperti itu. Iya, seperti itu. Dan kalau untuk pendidikan matematika sendiri setiap tahunnya itu pasti ada. Bisa. Oh gitu, alhamdulillah. Ini kan dari gelombang 1 sampai gelombang 3 ini saya lihat ada bukaan untuk PPG Prajab namanya. Kalau yang udah itu kan Darjab ya. Nah, ini Prajab selalu ada
jurusan matematika yang Nah, selalu itu peluang itu ya Pak ya. Ya. Luar biasa nih, harus semangat nih, cepat lulus Mas Enjang. Mau lulus nggak? Lulus kapan nih Mas Enjang? Ada banyak nggak yang semester 7 nih di sini, mana? Ini peluang ini, informasi penting ini dari Pak Aritsa. Ternyata mau lulus Bu, oke, ya segera aja nih, nanti langsung ke PPG-nya ya. Gitu. Kayaknya alumni dari UMI yang pendidikan matematika juga banyak ya Pak ya, yang jadi PNS ya Pak, banyak loh. Maksudnya banyak yang lulus itu langsung pada kerja dulu waktu zamannya kita kan kayak banyak ya. Sampai sekarang juga pasti mereka langsung dapat tempat kerja ya Pak ya, kebanyakan. Ya kalau di Sukabumi itu kan memang banyak sekolah ya, jadi yang semester 7 pun saat ini juga sudah banyak kerja. Ini salah satu contohnya Saudara Fazrul Falah ini, dia udah ngajar. Oh, udah jadi Pak Guru ya? Iya, udah jadi guru. Luar biasa. Di sekolah Bonafit lah gitu. Mantap ini mungkin mencari linearitasnya maka kuliah ya untuk bisa sertifikasi Pak sini ke arah situ. Ya semangat ini harus semuanya semangat nih, peluang nggak pusing lah. Kalau matematika sih menurut saya pendidikan matematika atau matematika sendiri tuh untuk mencari pekerjaan menurut kita itu nggak sulit ya Pak Aritsa ya. Peluangnya lebih besar dibanding dengan yang lainnya. Makanya harus bersyukur bisa kuliah di pendidikan matematika dan harus bisa cepat lulus. Karena memang banyak peluang untuk kerjaannya seperti itu. Disupport juga Pak untuk lanjut S2 mungkin Pak. Biar udah didoain supportnya. Iya. Nggak bisa ngasih beasiswa sih didoain. Mungkin Pak Aritsa di UMI jadi dosen gitu ya Pak Aritsa kan pasti akan terus ini loh apa regulasi lah sebetulnya pengkaderannya pasti akan ini. Ya ini juga kan kita punya program 3,5 tahun ini yang semester 7 ada beberapa yang sudah lulus. Hampir mau lulus ini. Kemarin sudah ada yang seminar proposal kan, berarti semester ini ditargetkan untuk lulus. Ada 7 mahasiswa yang kemarin ikut kampus mengajar kan. Mengajar ya? PLP, jadi 3,5 tahun bisa. Alhamdulillah. Berarti kan memang program yang kampus mengajar itu ini ya Pak ya, ada banyak baiknya ya. Kalau pendidikan di kampus mengajar itu relevansi ya Pak, sebutannya memang cocok. Jadi memang bagus untuk pemercepatan tuh bagus. Karena memang mereka sambil nyari data ya berarti ya. Pulang dari sana sudah dapat data ya berarti ya Pak ya, sistemnya ini ya. Rekognisi. Jadi kita menempatkan mata kuliah PLP itu di semester 7 dan 8 kan ya. Jadi nggak perlu ngambil semester 8 untuk PLP. Jadi langsung aja, langsung ketika semester 7 langsung ngambil skripsi, nah itu bisa. Iya betul. Nah, itu salah satu berarti ada satu percepatan ya, karena semester 8-nya nggak bisa ambil. Oh, PLP itu semester 8 tuh Pak? Kalau di situ? Ya, semester 8 di kita. Mau nggak mau sampai semester 8 ya Pak, kalau nggak ikut itu ya berarti ya. Bagus itu, harus pada semangat nih dengan seperti itu. Gimana Mbak Tisa, kembalikan ke MC mungkin ya? Oh ada yang bertanya lagi. Baik. Apakah pencet? Oh, satu lagi ya, boleh. Ada lagi. Untuk kesempatan kali ini kami ucapkan terlebih dahulu ya rekan-rekan semuanya. Jika ada yang ingin bertanya kepada Ibu Nuraini nanti silakan. Ya, boleh japri. Ya, karena tadi sebelumnya udah ada nomor di CV Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, penyampaian materi telah selesai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nuraini yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk terutama untuk beliau ya. Oke, amin. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Untuk para hadirin semuanya, baik Bapak Ibu dosen, untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Di aba-aba dari saya, silakan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Di sharing mutus siapa? Ada Bapak dari Najma. Oke. Baik, aba-aba dari saya ya semuanya. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi untuk gaya bebasnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara telah selesai.
Saya ingatkan juga untuk semuanya mengisi presensi yang ada di kolom komentar. Baik, kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya selaku pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak Arca, Pak Novi, Ya, Bu terima Yanti, kasih. Pak Ami, Pak Ana, sama-sama. Terima kasih mahasiswa semua. Kapan-kapan collab ya Pak, penelitian. Oke, oke, Bu. Siap.